Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Perencanaan Pengajaran Universitas Negeri Jakarta. Kami dari kelompok 2 terdiri atas 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Maria Alfiani, 1994 04 1039. Triani Agatha, 1994 04 1041. Nabila Bahar, 1994 34 2003. Nurul Wahyuni, 1994 04 1042. Rahul, 1994 34 2002. Nur Reski Asman, 1994 34 2009. Fatwa Nur Hidayah, 1994 34 2008. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Triani Agatha. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan minggu efektif. Baik, pertama-tama perlu kita ketahui apa alasan mengapa kita perlu menghitung minggu efektif. Nah, minggu efektif inilah yang akan menjadi acuan bagi kita sebagai calon pendidik dalam menentukan berapa minggu dalam satu bulan yang efektif yang digunakan untuk mengajar, sehingga semua mata pelajaran dalam satu semester dapat dipelajari oleh siswa. Nah, pada semester 1 dapat kita lihat bahwa semester 1 ini dimulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan berakhir pada bulan Desember. Pada bulan Juli terdapat 5 minggu efektif, namun yang di atasnya tidak saya tulis karena siswa itu masih dalam keadaan dalam masa-masa libur ya. Nah, kemudian pada minggu ketiga, yakni tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, di sini saya katakan tidak efektif karena biasanya ini merupakan awal masuk siswa, dan biasanya itu para guru mempersiapkan bahan-bahan pelajaran, serta di sini biasanya ada pengenalan lingkungan sekolah bagi mahasiswa baru. Nah, selanjutnya bulan Agustus 2020 terdapat 4 minggu. Mengapa pada tanggal 1 tidak saya katakan sebagai minggu pertama? Karena tanggal 1 ini kita anggap sebagai bagian dari bulan Juli. Demikian juga tanggal 31 itu masih merupakan bagian dari bulan September. Jadi jika diasumsikan kita mengajar pada hari Kamis, mata pelajaran akuntansi kita mengajar pada hari Kamis, berarti itu ada 3 minggu yang efektif. Pada tanggal 20 itu kan kita libur karena ada tahun baru Islam 1442 Hijriah. Jadi di sini pelajaran tidak dapat dilaksanakan. Nah, selanjutnya pada bulan September ada 1 2 3 ada 5 minggu. Ada totalnya 5 minggu. Namun minggu efektif itu hanya 3. Karena mulai dari tanggal 21 sampai 26 kita adakan biasanya itu kita adakan penilaian tengah semester ya. Nah, jadi minggu efektif itu hanya ada 3. Kemudian pada bulan Oktober ada 5 minggu ya. Ada 5 minggu, namun minggu efektif itu hanya 4. Mengapa? Karena pada hari Kamis tanggal 29 kita ada libur atau cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada bulan November semuanya itu efektif ya, karena di sini tidak ada hari raya maupun hari-hari yang lain, yang hari-hari nasional yang lain.
Kemudian pada bulan Desember di sini hanya ada satu, tapi kan bisanya sudah pembagian rapor. Jadi minggu-minggu tidak satu, ada 5 minggu di sini ya. Namun hanya satu yang efektif, tapi itu pun setelah proses ujian akhir sekolah selesai. Jadi cara menghitung jam efektifnya ini, kita hitung dulu berapa seluruh minggu. Nah, total seluruh minggu dalam satu semester itu ada 28 minggu. Kemudian minggu tidak efektifnya itu ada 10 minggu. Jadi, minggu efektifnya itu 28 dikurang 10 sama dengan 18 minggu. Kemudian, untuk mengetahui jam pelajaran efektifnya ini ini bukan 17 ya, ini harusnya 18. 18 minggu kali 3 jam pelajaran sama dengan 51 jam pelajaran. Mengapa 3 jam pelajaran? Kita asumsikan bahwa dalam satu minggu itu kita mengadakan ada 3 jam pelajaran untuk mata pelajaran akuntansi misalnya ya. Demikian pula dengan semester 2. Pada semester 2 ini ada totalnya itu 27 minggu. Kemudian minggu tidak efektifnya itu ada 9 minggu. Jadi 27 dikurang 9 sama dengan 18 minggu. 18 minggu ini kita kalikan dengan 3 jam pelajaran sama dengan 64 jam pelajaran. Nah, setelah kita ketahui berapa jam efektif, selanjutnya kita melakukan distribusi alokasi waktu yang merupakan acuan dasar bagi penyusunan program semester dan program tahunan. Saya harap teman-teman mengerti. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nureski Asman. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai program tahunan. Silabus dan RPP rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat melalui pedoman program tahunan dan program semester. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah penyusunan program tahunan yaitu mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan materi pokok dalam 1 tahun, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan materi pokok, lalu melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester dan menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Selanjutnya, program tahunan. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan kompetensi dasar 4.1 menyajikan konsep ilmu ekonomi dengan alokasi waktu 5 jam pelajaran dengan KD 3.1 yaitu 2 kali 45 menit dan KD 4.1 dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit. Selanjutnya, KD 3.2 menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Kemudian 4.2 melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya dengan alokasi waktu 13 jam pelajaran. KD 4.2 melaporkan hasil analisis masalah ekonomi memerlukan alokasi waktu yang cukup banyak karena pada pelajaran ini siswa disuruh untuk membuat dan menyajikan laporan terkait masalah ekonomi serta cara mengatasinya. Selanjutnya, KD 3.3 menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi dan KD 4.3 menyajikan peran pelaku kegiatan ekonomi dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran. Selanjutnya, setelah itu dilakukan ulangan harian pertama, lalu materi selanjutnya yaitu KD 3.4 mendeskripsikan konsep pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian.
dan KD 4.4 melakukan penelitian tentang pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian dengan alokasi waktu 23 jam pelajaran. Pada materi kali ini, siswa disuruh untuk melakukan sebuah penelitian mengenai terbentuknya harga pasar dalam perekonomian. Setelah itu akan dilaksanakan ulangan harian kedua. Itulah penjelasan mengenai kompetensi dasar pada semester 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Fatwa Nur Hidayah. Saya akan menjelaskan lanjutan dari kompetensi dasar untuk semester 2. Nah, di sini terdapat beberapa kompetensi dasar pada semester ini. Yang pertama yaitu KD 3.5, yaitu mendeskripsikan bank, lembaga keuangan bukan bank, OJK dan bank sentral. Kemudian KD 4.5 menyajikan peran dan produk bank, lembaga keuangan bukan bank, otoritas jasa keuangan atau OJK dan bank sentral. Nah, di sini pada KD ini diperlukan alokasi waktu yaitu 22 jam pelajaran. Alokasi waktu pada kompetensi dasar ini lumayan banyak karena di sini terdapat beberapa materi yang perlu dijelaskan secara lengkap, yaitu mendeskripsikan bank, lembaga keuangan bukan bank, OJK dan bank sentral. Nah, kemudian dilanjutkan dengan materi otoritas jasa keuangan, OJK dan bank sentral. Nah, kemudian selanjutnya kompetensi dasar 3.6 mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kemudian kompetensi dasar 4.6 yaitu menyimulasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, pada kompetensi dasar ini diperlukan alokasi waktu sebanyak 15 jam pelajaran. Nah, kemudian setelah kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 selesai, maka dilakukanlah ulangan harian dan diperlukan alokasi waktu sebanyak 2 jam pelajaran. Dan kemudian setelah ulangan harian telah dilakukan, maka dilanjut dengan kompetensi dasar 3.7 yaitu mendeskripsikan konsep manajemen, dan kompetensi dasar 4.7 menerapkan konsep manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, pada KD ini diperlukan alokasi waktu sebanyak 9 jam. Nah, kemudian selanjutnya kompetensi dasar 3.8 yaitu mendeskripsikan konsep koperasi dan pengelolaan koperasi. Nah, kemudian KD 4.8 menerapkan konsep koperasi dan pengelolaan koperasi. Nah, pada KD ini diperlukan alokasi waktu sebanyak 14 jam pelajaran. Dan kemudian kegiatan terakhir dalam kompetensi dasar pada semester 2 ini yaitu ulangan harian. Nah, pada ulangan harian ini dibutuhkan alokasi waktu sebanyak 2 jam pelajaran. Maka total dari alokasi waktu dari semester 1 dan semester 2 yaitu 64 jam pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bahar. Saya akan menjelaskan tentang program semester. Pertama-tama ada baiknya kita mengetahui apa itu program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada satu semester tersebut. Maksudnya gambaran umum yang akan kita lakukan selama satu semester tersebut. Baiklah, kita melangkah ke kompetensi dasar dari program semester tersebut. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi serta 4.1 menyajikan konsep ilmu ekonomi. Jumlah jamnya yaitu 5 jam. Pertemuan pertama dimulai pada tanggal 2 Januari 1 jam, 3 Januari 2 jam, dan 4 Januari 2 jam. Kita melangkah ke kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya, serta 4.2 melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Jumlah jamnya yaitu 14 jam. Pertemuan pertama dimulai pada tanggal 1 Februari 2 jam, 2 Februari 2 jam, 3 Februari 2 jam, 4 Februari
2 jam. Dan kita lanjut pada bulan Maret, yaitu 1 Maret 2 jam, 2 Maret 2 jam, dan pertemuan terakhir yaitu pada tanggal 3 Januari 2 jam. Langsung saja kita melangkah ke kompetisi dasar 3.3 menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi, serta 4.3 menyajikan peran pelaku kegiatan ekonomi. Jumlah jamnya yaitu 6 jam. Pertemuan pertama dimulai pada tanggal 4 Maret 3 jam, dan pertemuan terakhir yaitu pada tanggal 5 Maret selama 3 jam. Selanjutnya kita memasuki ulangan harian pertama yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret selama 2 jam. Baiklah, itu saja dan akan dilanjut oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu kompetisi dasar 3.4, yaitu mendeskripsikan konsep pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian. Jumlah jamnya yaitu 21 jam. Pertemuan pertama yaitu pada tanggal 1 April 3 jam, 2 April 3 jam, 3 April 2 jam, 4 April 3 jam, dan 5 April 3 jam. Pada subbab 4.4 melakukan penelitian tentang pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian. Pertemuan pertama yaitu pada tanggal 2 Mei 3 jam, 3 Mei 2 jam. Dilanjutkan pada bulan Juni tanggal 2 2 jam, dan pertemuan terakhir yaitu 3 Juni 3 jam. Melangkah ke kompetisi dasar selanjutnya yaitu ulangan hari yang kedua, jumlah jamnya yaitu 2 jam, dan ulangan harian ini dilakukan pada tanggal 4 Juni selama 2 jam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP Kompetensi Dasar 3.4. Dimulai dari sekolah MAPPMI Assalam. Kelas 12 semester 1, materi konsep persamaan akuntansi. Pertemuan ke-7, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Nama pembuat Rahul. Model pembelajaran ceramah. Sumber pembelajaran buku paket ekonomi Kemendikbud kurikulum 2013 dan buku ekonomi penunjang yang relevan. Adapun kompetensi dasar 3.4 yaitu mendeskripsikan konsep persamaan akuntansi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis konsep persamaan akuntansi dengan sikap jujur, peduli, dan tanggung jawab. Adapun kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan. Yang pertama, guru mengabsen di kelas. Yang kedua, guru menyampaikan topik pembelajaran. Adapun kegiatan inti, pertama, guru memberikan hasil-hasil diskusi yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, guru membuka forum diskusi untuk memberikan pengenalan materi yang akan dibahas. Yang keempat, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Adapun yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama, guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan informasi terkait materi berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan.